Enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai usaha mencegah korupsi. Ada pula tujuan dari pembahasan materi ini, yaitu yang pertama, memberi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana ataupun seberapa bahayanya. Ada pula tujuan dari pembahasan materi kami, yaitu yang pertama, memberi edukasi kepada masyarakat mengenai betapa bahayanya jika ada korupsi di suatu negara. Lalu dari video kami berharap bahwa masyarakat sekitar ataupun teman-teman sekalian dapat berperan aktif dalam usaha mencegah korupsi di suatu negara ataupun negara kita Indonesia. Pencegahan korupsi dalam perundang-undangan. Sejauh mana saja korupsi telah diatur oleh perundang-undangan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pendahuluan, tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indeks persepsi korupsi atau IPK mencapai 3,82 Indonesia pada tahun 2023, yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,2 poin dibandingkan indeks persepsi 2022, yaitu 3,80. IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 ataupun sangat korup hingga 100 ataupun sangat bersih di 180 negara dan wilayah. Indeks ini berdasarkan kombinasi dari 13 survei global serta penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia atau yang disingkat dengan TII, Wawan Suryamiko mengatakan, IPK Indonesia pada tahun 2022 berada di skor 34 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38 atau merupakan turunan paling drastis sejak 1995. Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama 1 dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan, kata Wawan dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2022. Preventif adalah usaha mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Apa saja upaya preventif dapat dilakukan dengan: yang pertama, memperkuat DPR; yang kedua, membangun kode etik di sektor publik; yang ketiga, meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen; yang keempat, kampanye untuk menciptakan nilai value secara nasional; yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Strategi detektif. Upaya detektif dalam usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat disegera tidak lanjuti. Berikut upaya detektif mencegah korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tidak lanjuti atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pembelakuan kewajiban pelapor transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelapor kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.
Terus yang terakhir ada peningkatan kemampuan aparat pengawas fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntunan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, perlakukan konsep pembuktian terbalik. Strategi nasional pencegahan korupsi ini sudah dituangkan dan ditandatangani Presiden di dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 di bulan Juli 2018. Pernyataan yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-20 dan laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2019 bahwa Perpres strategi itu hanya akan menjadi dokumen yang berdebu jika kita tidak melaksanakannya. Strategi nasional pencegahan korupsi sendiri berfokus pada 3 hal. Yang pertama, ada niaga perizinan dan tata. Yang kedua, keuangan negara. Dan yang ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada berbagai kemajuan yang signifikan dalam 3 bidang utama. Yang pertama ada perizinan dan tata niaga. Dengan adanya Online Single Submission atau yang disingkat dengan OSS dan kebijakan satu peta, yaitu untuk mempermudah proses perizinan. Yang kedua ada keuangan negara dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran melalui e-planning dan e-budgeting. Meskipun belum sepenuhnya tersistem dalam satu platform. Sedangkan untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan mengintegrasikan penegakan hukum dan memberantas mafia peradilan. Namun, Pak Presiden mengingatkan atau menegaskan bahwa semua program dan kebijakan ini harus benar-benar dilaksanakan agar apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan tidak hanya dibaca saja. Jadi intinya, pemerintahan berupaya memperbaiki sistem birokrasi dan hukum di Indonesia agar lebih baik, tetapi implementasinya juga harus sungguh-sungguh. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan pemerintah, dan mendorong akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah melalui audit yang independen dan ketat. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan program pendidikan yang fokus pada etika dan integritas bagi pejabat publik dan sektor swasta. 3. Sistem hukum yang efektif. Memastikan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. 4. Penguatan institut anti korupsi. Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 5. Pelibatan masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Penerapan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisien, dan mengurangi peluang praktik korupsi seperti e-procurement dan sistem pelapor online. Yang ketujuh, penataan sistem pengadaan barang dan jasa. Merancang sistem pengadaan yang jelas dan terbuka untuk mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ke-8, insentif dan sanksi. Memberikan insentif bagi pihak yang melapor praktik korupsi, menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.
Langkah-langkah ini bersifat holistik dan memerlukan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.